Data yang Anda paparkan secara historis valid dan diakui oleh mayoritas sejarawan Muslim klasik maupun kontemporer. Peristiwa Karbala dan Al-Harrah bukan sekadar narasi sektarian, melainkan fakta kelam yang tercatat dalam kronik sejarah formal, tarikh. Berikut adalah penguatan literasi dan perluasan data dari berbagai aspek untuk melengkapi pemahaman Anda. 1. Validitas Sumber Primer. Autoritas Sejarah. Selain tiga sejarawan besar yang Anda sebutkan, Al-Tabari, Ibn Kathir, Ibn Al-Athir, peristiwa ini juga divalidasi oleh Al-Zahabi, Siyar A'lam Al-Nubala. Beliau secara spesifik mengecam tindakan pasukan Yazid dalam peristiwa Al-Harrah, menyebutnya sebagai bencana besar bagi penduduk Madinah yang terdiri dari sisa-sisa sahabat Nabi, Al-Baladuri, Ansab Al-Ashraf, memberikan rincian genealogis dan detail militer mengenai siapa saja yang terbunuh di Karbala. 2. Aspek pembantaian etnis oleh khilafah. Dalam sejarah khilafah, istilah pembantaian etnis, genocide, secara modern jarang digunakan, namun ada peristiwa pembersihan atau penindasan sistematis terhadap kelompok tertentu. Salah satu yang paling menonjol dan sering diperdebatkan secara internasional adalah genosida Armenia, masa akhir khilafah Utsmaniyah, 1915. Ini adalah titik paling kontroversial. Konteks: di bawah pemerintahan Young Turks, saat Sultan Mehmed V berkuasa secara simbolis, terjadi deportasi paksa dan pembunuhan massal terhadap warga etnis Armenia. Data: diperkirakan 600.000 hingga 1,5 juta orang tewas. Perdebatan: pemerintah Turki modern menolak istilah genosida dan menyebutnya sebagai korban perang sipil. Namun mayoritas sejarawan dunia mengklasifikasikannya sebagai pembersihan etnis. Pemberontakan Zanj, Khilafah Abbasiyah 869-883 M. Bukan pembantaian etnis oleh negara terhadap warga, melainkan pemberontakan budak kulit hitam, Zanj, asal Afrika Timur di Irak. Tragedi: penumpasan pemberontakan ini oleh pasukan khilafah mengakibatkan ratusan ribu nyawa melayang di kedua belah pihak, seringkali dilihat sebagai bukti ketegangan kelas dan ras pada masa itu. 3. Analisis aspek politik dan sosiologis, mengapa ini terjadi dalam sistem khilafah, transformasi ke monarki, pasca Khulafaur Rasyidin, sistem berubah menjadi mulk, kerajaan turun-temurun. Legitimasi kekuasaan seringkali didapat melalui kekuatan militer, bukan musyawarah. Sentimen Arabisme, dinasti Umayyah. Pada masa Umayyah, ada kecenderungan mengutamakan etnis Arab di atas Mawali, Muslim non-Arab seperti Persia. Hal ini memicu diskriminasi sistematis yang memicu revolusi Abbasiyah. 4. Tabel ringkasan literasi peristiwa. Tahun, lokasi, korban utama, sumber utama, Karbala, 61H/680M. Iraq, keluarga Nabi, Ahlul Bait. Tarikh Al-Tabari. Al-Harrah, 63H/683M. Medina, penduduk Medina. Anshar/Muhajirin. Al-Bidayah wa Al-Nihayah, pengepungan Mekah, 64H and 73H. Mecca, penduduk Mekah, Ibn Zubair. Al-Kamil fi al-Tarikh, Genocide Armenia, 1915M. Anatolia, Etnis Armenia, The Treatment of Armenians, Bryce Report. Penting untuk dicatat, sejarah ini menunjukkan bahwa institusi khilafah dijalankan oleh manusia yang tidak luput dari syahwat politik. Mengakui tragedi ini tidak berarti meruntuhkan nilai agamanya, melainkan bersikap jujur terhadap data sejarah agar kesalahan serupa tidak terulang. Apakah Anda ingin saya menggali lebih dalam mengenai konflik antara Mawali, non-Arab, dan penguasa Umayyah yang sering dianggap sebagai bibit diskriminasi etnis?